Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara pembuatan suatu zat yang dapat memicu pertahanan tanaman kita dari serangan penyakit. Sudah pada nonton apa belum? Dan video itu terinspirasi atas banyak banget keluhan petani terkait dengan harga pestisida yang punya bahan aktif pemicu SAR atau Systemic Acquired Resistance pada tanaman yang memang masih cukup mahal. Makanya saya carikan alternatif satu bahan yang punya kemampuan yang sama, dan bahan tersebut namanya adalah asam salisilat. Dan untuk kebutuhannya sendiri, asam salisilatnya itu cuma dibutuhkan sebanyak 10 gram aja. Kemudian bahan keduanya yaitu alkohol 70% sebanyak 200 ml. Maka dengan kita melarutkan asam salisilat sebesar 10 gram pada 200 ml alkohol, artinya ya sahabat tani, larutan tersebut berkonsentrasi sebesar 5%. Dan untuk aplikasinya cukup dengan menambahkan 5 ml per tangkinya pada larutan pestisida untuk masa pencegahan dan juga 10 ml untuk kombinasi pada masa penyembuhan, maka tanaman kita bakalan mendapatkan namanya Systemic Acquired Resistance. Namun ada beberapa pertanyaan yang muncul pada kolom komentar yang menarik banget buat kita jawabin. Maka mari kita jawabin satu persatu ya sahabat tani. Nah, asam salisilatnya beli di mana ya enggak? Nah, jadi ya sahabat tani, saya beli asam salisilat itu secara online, dan untuk harga asam salisilatnya berkisar antara 120 sampai dengan 150 ribuan per setengah kilogramnya. Dan karena konsentrasi pengenceran dengan alkoholnya cuma 5%, artinya ya sahabat tani, kalau kita beli setengah kilogram asam salisilat itu, maka setengah kilogram asam salisilat tersebut bisa kita encerkan pada 10 liter alkohol. Dan karena dosisnya cuma 5 ml untuk kombinasi per tangkinya untuk langkah pencegahan dan 10 ml untuk kombinasi pestisida pada masa penyembuhan, maka artinya ya sahabat tani, 500 gram asam salisilat atau setengah kilo tersebut ya sahabat tani cukup untuk aplikasi penyemprotan sebanyak 1000 sampai dengan 2000 tangki sprayer. Nah, dijamin puas ya sahabat tani ngabisinnya ya enggak? Dan buat yang mau beli secara online, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Saya punya alkohol 90% Pak, dosis alkoholnya jadi berapa mililiter ya? Nah, untuk pertanyaan ini ya sahabat tani, nah kan target kita itu adalah menurunkan konsentrasi alkohol yang semulanya 90%, kita turunkan menjadi 70%. Maka bagaimana langkah perhitungannya ya enggak? Nah, jadi perhitungannya menggunakan rumus yang satu ini ya sahabat tani. Persentasi target dikali dengan dosis target kemudian dibagi dengan persentasi alkohol awal. Maka kebutuhan alkohol 90%-nya adalah 70 ya sahabat tani, dan 70 ini 70% ya sahabat tani, kemudian dikali dengan 200. Nah, tadi kan 200 mili ya enggak? Nah, kemudian dibagikan dengan 90, dan 90 ini adalah 90% alkoholnya tadi ya sahabat tani. Maka total perhitungannya adalah 156 ml. Nah, dan karena target kita adalah 200 ml berkadar 70%, maka artinya 200 dikurangi 156 itu sama dengan 44 ml. Nah, ini tuh tambahan air lunak atau soft waternya ya sahabat tani, dan terserah Anda mau pakai air hujan boleh, air AC boleh, atau pakai air RO juga boleh. Maka dengan perhitungan tersebut Anda sudah mendapatkan 200 ml alkohol berkadar 70%. Nah, jadi seperti itu ya sahabat tani cara dalam perhitungannya. Nah, lalu mungkin bakalan ada pertanyaan ya enggak? Nah, kalau misalnya kita nggak nambah air, misalnya kita langsung pakai 156 ml aja alkohol 90%-nya. Nah, itu gimana gitu kan? Atau langsung pakai 200 ml alkohol berkadar 90%. Nah, itu juga gimana ya enggak? Nah, oke ya sahabat tani, kalau misalnya kita pakai 156 ml alkohol, kemudian kita langsung masukin 10 gram asam salisilat, maka memang ya sahabat tani asam salisilatnya pasti bakalan larut. Tetapi kalau Anda pakai dosisnya 5 ml per liter airnya, maka artinya konsentrasi asam salisilatnya pasti bakalan lebih tinggi dari perhitungan kita sebelumnya.
Dan opsi selanjutnya ya sahabat tani, kalau misalnya kita pakai 200 ml alkohol berkadar 90%, maka konsentrasi asam salisilatnya memang nggak ada perubahan ya sahabat tani, tetapi kadar alkoholnya yang pasti bakalan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, jadi ya sahabat tani, artinya daripada malah nambah ribet gitu kan, yang mending pakai yang 70% langsung ya sahabat tani, dan biarin alkohol yang 90% bahkan yang 100% buat campuran BBM Pertalite aja ya nggak sahabat tani. Nah, lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 3 ya sahabat tani. Nah, saya sudah praktek pakai alkohol beli di apotek yang 70%, tapi susah banget larutnya. Butuh berapa menit untuk pengadukannya? Nah, untuk pengadukannya ya sahabat tani sebenarnya nggak usah lama-lama, ya kira-kira maksimal 5 menit ya sahabat tani sudah larut gitu kan. Dan kami juga udah lumayan sering ya sahabat tani melakukan pembuatannya. Bahkan teman-teman petani di sini juga udah banyak yang pada pakai ya sahabat tani, dan mudah aja kok larutnya gitu kan. Ya tapi nggak tahu gitu kan, jangan-jangan misalnya yang dipakai Anda itu justru ternyata kadar alkoholnya yang memang justru rendah ya sahabat tani. Maka kalau memang ternyata kadarnya lebih rendah walaupun tertulis 70% ya sahabat tani, maka wajar aja dalam pelarutannya pasti bakalan susah atau bahkan menjadi jauh lebih lama. Oke? Nah, selanjutnya ya sahabat tani. Nah, ada juga yang berkomentar gitu kan, pakai air mendidih juga bisa larut kok Bang. Nah, jadi ya sahabat tani, kalau kita mau pakai air mendidih, kalau misalnya kita mau pakai konsentrasi 5%, maka saya lebih menganjurkan pelarutan itu menggunakan alkohol aja, karena kelarutan dari asam salisilatnya pasti bisa lebih sempurna ya sahabat tani. Dan dibanding dengan air panas, pada konsentrasi 5% yang kita praktekkan, yaitu 10 gram asam salisilat yang dilarutkan pada 200 ml larutan, dijamin ya sahabat tani bakalan susah banget larutnya. Gimana? Mau bukti? Nah, sekarang ya sahabat tani mending kita uji langsung gitu kan. Dan sekarang mari kita masak air panasnya dulu. Nah, kita tuang air ya sahabat tani, dan air ini tuh ber-TDS 79 ya sahabat tani, karena memang air minum di rumah saya pakai instalasi air yang memang saya lakukan perakitannya sendiri. Dan alhamdulillah saya nggak pernah beli air galon di luar ya sahabat tani. Lah kan susah banget bawa galon segala ya enggak. Dan sekarang mari kita masak airnya sampai betul-betul mendidih. Dan sambil nunggu mendidih ya sahabat tani, maka mari kita timbang terlebih dahulu asam salisilatnya. Dan pastikan dosisnya sama ya sahabat tani, yaitu 10 gram aja. Kemudian kita siapkan gelas pengukur. Dan buat yang belum tahu gelas ukur yang saya pakai ini ya sahabat tani, namanya adalah beker glass dengan merek Iwaki. Dan beker glass jenis ini memiliki ketahanan suhu tinggi, jadi pasti bakalan aman kalau kita tuangi pakai air panas secara langsung. Nah, airnya sekarang sudah mendidih ya sahabat tani, dan mari kita tuang pelan-pelan airnya. Nah, sudah 200 ml ya kan sahabat tani. Lalu sekarang mari kita tuangkan asam salisilatnya sebanyak berapa tadi? 10 gram ya enggak? Nah, kemudian baru kita lakukan pengadukan. Nah, kita aduk ya sahabat tani sampai beberapa menit. Nah, ternyata nggak larut ya sahabat tani. Kelihatan nggak? Ternyata emang nggak bisa larut gitu kan pada konsentrasi 5%. Artinya buat teman-teman semua yang kepengen bikin larutan berkonsentrasi 5%, sebaiknya gunakan alkohol aja sebagai media dalam pelarutannya. Oke, sip. Nah, lanjut kita pada pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima ya sahabat tani. Pak, kalau natrium benzoat apakah juga bisa jadi SAR? Nah, oke ya sahabat tani, seputar natrium benzoat. Dan setahu saya sahabat tani, natrium benzoat itu lebih berperan sebagai zat antimikroba aja. Makanya banyak dipakai dalam pengawetan makanan ya sahabat tani, biar masa simpan makanan itu bisa jauh lebih lama. Karena memang natrium benzoat dapat mencegah perkembangan mikroba yang dapat merusak daya simpan suatu jenis makanan. Nah, jadi kesimpulannya sahabat tani, natrium benzoat itu lebih ke antimikrobanya, bukan pada memicu systemic acquired resistance pada tanaman kita. Oke? Lanjut pada pertanyaan yang keenam. Nah, ini menarik banget ya sahabat tani. Nah, kandungan AC benzolar yang ada pada Bion M hanya 1%. Jika Bion M 500 gram, berarti AC benzolar sebanyak 5 gram gitu ya Pak.
Tapi kenapa pembuatan asam salisilat yang dipakai 10 gram per 200 ml alkohol? Mengapa lebih banyak daripada Bion M yang 5 gram per 500 gram? Nah, oke, sahabat tani, menarik banget. Nah, jawabannya sahabat tani, karena kita mau pakai untuk dosis per tangkinya cukup 1 sendok makan aja atau 5 ml per tangkinya aja untuk dikombinasikan dengan pestisida. Lah kalau diencerkan pakai konsentrasi 1% ya sahabat tani, lah dosisnya juga pasti bakalan naik gitu kan. Yang semula dosisnya cuma 1 sendok atau 5 ml aja pasti bakalan naik menjadi 5 sendok atau 25 ml. Lah kan penyesuaian ya sahabat tani, ya enggak? Artinya selain kebutuhan alkoholnya juga pasti bakalan lebih banyak lagi, kita juga ngasihnya bakalan juga lebih banyak lagi pada tangki sprayer kita gitu kan. Maka saya pakai konsentrasi 5% di sini ya sahabat tani, supaya saat aplikasi dalam pencampuran pestisidanya, maka dosis yang bisa digunakan cukup 5 ml aja atau 1 sendok makan aja per tangkinya. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya kenapa kita pakai konsentrasi 5%. Oke? Lalu pertanyaan yang ketujuh, lebih aman dari resiko fitotoksik ke daun dan lebih stabil saat disimpan bisa diluruskan ke OH atau NaOH. Saat pengenceran dalam penyemprotan, larutan juga tak akan basah dan masih optimal diserap ke daun karena natrium salisilat basa lemah. Nah, oke, menarik ya sahabat tani gitu kan. Asam salisilat direaksikan dengan KOH dan itu memang pasti bakalan menjadi kalium salisilat. Sedangkan kalau direaksikan dengan NaOH pasti bakalan menjadi namanya natrium salisilat. Dan memang betul ya sahabat tani, baik kalium salisilat maupun natrium salisilat bakalan lebih stabil dan juga lebih aman dari resiko yang bikin tanaman kita tuh bakalan fitotoksik dan juga mudah buat diserap tanaman ya sahabat tani. Tetapi perlu diketahui yang diserap itu namanya adalah garam salisilat, dan dari sepengetahuan saya antara yang masih bentuk asam salisilat yang kemudian dilarutkan dalam alkohol dibandingkan dengan garam salisilat, maka kemampuannya dalam menginduksi SAR atau systemic acquired resistance masih lebih kuat yang masih dalam bentuk asam salisilat di sini. Dan garam salisilat di sini malah udah kayak pupuk bagi tanaman ya sahabat tani, dan kemampuannya dalam menginduksi SAR juga nggak bakalan sekuat yang masih dalam bentuk asam salisilat gitu kan. Cuma ini tuh masih dalam batasan pengetahuan saya saat ini aja ya sahabat tani, dan siapa tahu teman-teman semuanya juga punya pendapat yang lain, boleh kok untuk di-share gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan adanya sharing itu juga maka kita bisa saling memperkaya, mudah-mudahan jadi berbuah kebaikan untuk para petani di Indonesia. Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani. Intinya saya melalui channel ini pasti bakalan terus berkomitmen untuk memberikan pengetahuan dan juga informasi bermanfaat buat teman-teman semuanya, minimal buat mengurangi biaya-biaya untuk melakukan pembelian sarana produksi supaya teman-teman semuanya bisa melakukan pembuatannya sendiri. Artinya biaya produksi bisa lebih kita tekan lagi. Sip. Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani, saya Rizali Ansar. Kita ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.